Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai vektor ruang. Kelompok kami beranggotakan Putri Aulia Fahlia dengan NPM 95, Elsa Santika dengan NPM 151, Waryanti Nugroho Putri dengan NPM 20, Afia Arista dengan NPM 77, serta Muhammad Rafli dengan NPM 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ruang vektor. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Operasi penjumlahan dan perkalian vektor harus memenuhi persyaratan tertentu yang dinamakan aksioma. Terdapat 10 aksioma ruang vektor. Yang pertama, tertutup penjumlahan. Nah, maksudnya untuk setiap U V elemen V berlaku U plus V elemen V. 2. Komutatif penjumlahan. Untuk setiap U V elemen V berlaku U plus V sama dengan V plus U. Yang ketiga, asosiatif penjumlahan. Untuk setiap U V W elemen V berlaku U plus V plus W sama dengan U plus V plus W. Yang keempat, elemen identitas. Terdapat E elemen V dan untuk setiap U elemen V berlaku E plus U sama dengan U plus E sama dengan U. Nah, E di sini bisa dibilang sebagai unsur identitas jumlah. Selanjutnya yang kelima, elemen inverse. Terdapat U elemen V dan terdapat negatif U elemen V, maka berlaku negatif U plus U sama dengan U plus negatif U sama dengan E. Lalu yang keenam, tertutup perkalian skalar. Untuk setiap U elemen V dan untuk setiap K elemen R, maka akan berlaku KU elemen R. Yang ketujuh, distributif skalar. Untuk setiap U V elemen V dan untuk setiap K elemen R berlaku K dikali U plus V sama dengan KU plus KV. Yang kedelapan, distributif vektor. Untuk setiap U elemen V dan untuk setiap K elemen R berlaku K plus L dikali U sama dengan KU plus LU. Lalu yang kesembilan, asosiatif skalar. Untuk setiap U elemen V dan untuk setiap K elemen R berlaku KL dikali U sama dengan K dikali LU. Selanjutnya yang terakhir, perkalian dengan skalar 1. Untuk setiap U elemen V, maka akan berlaku 1 dikali U sama dengan U. Nah, itu merupakan 10 aksioma ruang vektor. Jika memenuhi 10 aksioma tersebut, maka bisa disebut dengan ruang vektor. Setelah kita mempelajari dan memahami tentang 10 aksioma ruang vektor, mari kita coba aplikasikan 10 aksioma ruang vektor tersebut ke dalam sebuah soal. Apakah soal tersebut bisa dibilang sebagai ruang vektor atau bukan? Ini merupakan contoh soal yang pertama. Andaikan M sama dengan A11B dengan A, B, elemen R yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan yang biasa di matriks berordo 2 kali 2 dan perkalian dengan skalar yang biasa di matriks berordo 2 kali 2. Apakah M merupakan ruang vektor? Nah, langkah yang pertama, kita ambil sembarang U, V, W
elemen M 2 kali 2, di mana alfa, beta merupakan elemen R. Maka kita tentukan terlebih dahulu U di sini dengan nilai A11 dan B, lalu V dengan C11D, lalu untuk yang W dengan E11F. Nah, langkah yang pertama, mari kita masukkan aksioma yang pertama dengan U plus V elemen M 2 kali 2. Lalu mari kita buktikan. U plus V sama dengan, mari kita masukkan nilai dari U yang tadi telah kita tentukan, yaitu A11B. Lalu masukkan nilai dari V yang telah kita tentukan juga, yaitu C11D. Setelah itu mari kita hitung A plus C sama dengan A plus C, lalu 1 tambah 1 plus 1, 2, 1 plus 1, 2, B plus D sama dengan B plus D. Nah, dengan hasil tersebut A plus C 2, 2, B plus D tidak sama dengan elemen M 2 kali 2, karena diagonalnya 1 tidak sama dengan 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa U plus V tidak sama dengan elemen M 2 kali 2. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa maka matriks 2 kali 2, matriks M 2 kali 2 bukan merupakan ruang vektor. Contoh soal selanjutnya, diberikan vektor-vektor U, V elemen R kuadrat sama dengan R kali R, A, B, di mana A elemen R dan B elemen R. Penjumlahan dan perkalian didefinisikan sebagai berikut. U plus V sama dengan AB plus CD sama dengan A plus C, B plus D. Beta U sama dengan beta A, beta B. Buktikan bahwa R kuadrat dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar merupakan ruang vektor. Penyelesaian untuk membuktikan bahwa R kuadrat adalah ruang vektor harus diselidiki 10 aksioma. Ambil sembarang U, V, W elemen R dan alfa dan beta elemen R. Maka U sama dengan AB, V sama dengan CD, W sama dengan EF. Selanjutnya, kita buktikan. Pertama, akan dibuktikan U plus V elemen R kuadrat. Buktinya, U plus V sama dengan A, B plus CD sama dengan A plus C, B plus D. Karena A, C elemen R, maka A plus C juga elemen R. BD elemen R, maka B plus D elemen R. Sehingga A plus C, B plus D elemen R kuadrat. Jadi terbukti bahwa U plus V elemen R kuadrat. Yang kedua, akan dibuktikan U plus V sama dengan V plus U. Bukti U plus V sama dengan AB plus CD sama dengan A plus C, B plus D sama dengan CA, DB. Yang ini kita gunakan sifat komutatif penjumlahan sama dengan CD plus AB. CD sama dengan V plus AB, AB tadi adalah U. Ketiga, akan dibuktikan dalam kurung U plus V plus W sama dengan U plus dalam kurung V plus W. Buktinya,
dalam kurung U plus V plus W sama dengan dalam kurung AB plus CD plus EF sama dengan dalam kurung A plus C, B plus D plus EF dalam kurung A plus C plus E, dalam kurung B plus D plus F, A plus dalam kurung C plus E, B plus dalam kurung D plus F sama dengan AB plus dalam kurung C plus E, D plus F sama dengan AB plus dalam kurung CD plus EF sama dengan U plus dalam kurung V plus W. Jadi, untuk aksioma ketiga sudah terbukti bahwa U plus V plus W sama dengan U plus dalam kurung V plus W. 4. Akan dibuktikan U plus 0 sama dengan 0 plus U sama dengan U. Bukti, setiap U sama dengan AB elemen R kuadrat ada 0 sama dengan 0,0 elemen R kuadrat. Sehingga U plus 0 sama dengan AB plus 0,0 sama dengan A plus 0, B plus 0 sama dengan A, B. A, B tadi adalah U. Yang kedua, 0 plus U sama dengan 0,0 plus AB. 0 plus A, 0 plus B sama dengan A plus B. Dimana tadi A plus B, maaf, ini koma, dimana A, B sama dengan U. Yang kelima akan dibuktikan U plus min U sama dengan min U plus U sama dengan 0. Bukti, setiap U sama dengan AB elemen R kuadrat ada min U sama dengan min A, min B elemen R kuadrat kuadrat, sehingga U plus min U sama dengan AB plus min A min B. A plus min A, B plus min B. A plus min A sama dengan 0, B plus min B sama dengan 0 juga. 0,0 sama dengan 0. Yang kedua, min U plus U sama dengan min A min B plus min A, min B sama dengan min A plus A, min B plus B sama dengan 0,0. 0,0 sama dengan 0. Jadi telah terbukti bahwa U plus min U sama dengan min U plus U sama dengan 0. Yang keenam akan dibuktikan beta U elemen R kuadrat. Bukti, beta U sama dengan beta kali A, B sama dengan beta A, beta B. Karena A, B, dan beta elemen R, maka beta A elemen R kuadrat, beta B elemen R kuadrat. Sehingga beta A, beta B elemen R kuadrat. Jadi telah terbukti bahwa beta U elemen R kuadrat. Ketujuh akan dibuktikan beta kali U plus V sama dengan beta U plus beta V. Bukti, beta kali U plus V sama dengan beta dalam kurung AB plus CD sama dengan beta kali dalam kurung A plus C, B plus D sama dengan beta A plus beta C, beta B plus beta D sama dengan beta A, beta B plus beta C, beta D sama dengan beta kali
AB plus beta kali CD sama dengan beta U plus beta V. Jadi telah terbukti bahwa beta kali U plus V sama dengan beta U plus beta V. Yang ke-8 akan dibuktikan dalam kurung alfa plus beta kali U sama dengan alfa U plus beta U. Bukti dalam kurung alfa plus beta kali U sama dengan dalam kurung alfa plus beta kali AB sama dengan dalam kurung alfa plus beta kali A, alfa plus beta kali B sama dengan alfa A plus beta A, alfa B plus beta B sama dengan beta A, beta B plus beta A, beta B sama dengan alfa dalam kurung AB sama dengan alfa dikali A, B plus beta dikali AB sama dengan alfa U plus beta U karena AB adalah U dan AB yang ini juga adalah U. Yang ke-9 akan dibuktikan alfa dalam kurung beta U sama dengan dalam kurung alfa beta kali U. Bukti alfa dalam kurung beta U sama dengan alfa dalam kurung beta kali A, B sama dengan alfa dalam kurung beta A, beta B sama dengan alfa dikali beta A, alfa dikali beta B sama dengan kurung alfa beta kali A sama dengan dalam kurung alfa beta kali B sama dengan alfa beta kali A, B sama dengan alfa kali beta kali U. Jadi telah terbukti bahwa alfa dalam kurung beta U sama dengan dalam kurung alfa beta kali U. Akan dibuktikan 1 kali U sama dengan U. Bukti 1 kali U sama dengan 1 kali AB sama dengan 1 kali A, 1 kali B sama dengan A, B di mana A, B adalah U. Jadi dari semua ini telah terbukti bahwa R kuadrat merupakan ruang vektor karena telah memenuhi 10 aksioma. Berikutnya adalah subruang vektor. Nah, pada bahasan sebelumnya kita membahas ruang vektor. Nah, setelah ada ruang vektor, tentu saja ada subruang vektor. Nah, apa itu subruang vektor? Nah, di sini definisi dari subruang vektor. Yang mana andaikan V adalah ruang vektor dan W adalah himpunan bagian tak kosong dari V, di mana himpunan W disebut subruang vektor dari V jika W juga merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Nah, di sini ini merupakan subruang W yang merupakan subruang dari ruang vektor V. Kemudian syarat W disebut subruang dari V yaitu yang pertama, W tidak sama dengan himpunan kosong. Kemudian yang kedua,
W merupakan subhimpunan dari V. Kemudian yang ketiga, jika vektor U dan vektor V elemen dari himpunan W, maka vektor U ditambah vektor V merupakan elemen dari himpunan W. Kemudian yang keempat, jika vektor U elemen dari himpunan W dan K elemen dari himpunan bilangan real, maka K kali vektor U merupakan elemen dari himpunan W. Kemudian di sini terdapat teorema 1, yaitu andaikan V adalah ruang vektor dan W adalah himpunan bagian tak kosong dari V, di mana himpunan W dikatakan subruang vektor dari V jika dan hanya jika memenuhi beberapa aksioma di sini. Yang poin A, untuk setiap vektor U, vektor V elemen dari himpunan W, maka vektor U ditambah vektor V merupakan elemen dari himpunan W, yang artinya di sini tertutup terhadap operasi penjumlahan vektor. Kemudian pada poin B, untuk setiap vektor U elemen dari himpunan W dan K elemen dari himpunan bilangan real, maka K kali vektor U merupakan elemen dari himpunan W, yang artinya di sini tertutup terhadap perkalian skalar. Lalu di sini terdapat teorema 2, andaikan V adalah ruang vektor dan W adalah himpunan bagian tak kosong dari V, himpunan W dikatakan subruang vektor dari V jika dan hanya jika untuk setiap vektor U, vektor V elemen himpunan W dan alfa, beta elemen dari himpunan bilangan real, maka alfa dikali vektor U ditambah beta dikali vektor V merupakan elemen dari himpunan W. Nah, berikut ini merupakan pembuktian dari teorema 2 tersebut, di mana di sini himpunan W merupakan ruang vektor dari V atau subruang dari ruang vektor V, sehingga menurut teorema 1 pada poin B, ini jika vektor U, vektor V elemen dari himpunan W dan alfa, beta elemen dari himpunan bilangan real, maka alfa kali vektor U merupakan elemen dari himpunan W dan beta kali V merupakan elemen dari himpunan W. Dan jika digabungkan dengan poin A ini, maka alfa dikali vektor U ditambah beta dikali vektor V merupakan elemen dari himpunan W. Kemudian di sini ada contoh soal yang merupakan subruang. Di sini misalkan W merupakan himpunan semua matriks 2x2 yang berbentuk A dan B pada baris pertama dan C dan D pada baris kedua, dengan syarat B sama dengan 0 dan C sama dengan 0. Tunjukkan bahwa W merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2x2 di bawah operasi yang biasa di matriks 2x2. Nah, untuk solusinya, yang pertama, kita uji ketertutupan pada penjumlahan vektor dengan mengambil sembarang vektor pada himpunan W.
Kemudian solusi yang kedua adalah uji ketertutupan pada perkalian skalar dengan mengambil sembarang vektor pada himpunan W dan sembarang skalar pada himpunan bilangan real. Kemudian di sini penyelesaian yang pertama untuk solusi yang pertama tadi, yaitu untuk menguji ketertutupan terhadap penjumlahan vektor. Pertama, ambil vektor U dan vektor V yang merupakan elemen dari himpunan W. Kemudian, karena vektor U merupakan elemen dari himpunan W, maka vektor U sama dengan A1 dan B1 pada baris pertama dan C1 dan D1 pada baris kedua, dengan B1 sama dengan 0 dan C1 sama dengan 0. Kemudian karena vektor V merupakan elemen dari himpunan W, maka vektor V sama dengan A2 dan B2 pada baris pertama dan C2 dan D2 pada baris kedua, dengan B2 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya akan diperoleh vektor U ditambah vektor V di sini untuk membuktikan apakah tertutup terhadap penjumlahan vektor atau tidak. Di mana di sini vektor U ditambah vektor V sama dengan A1 ditambah A2 dan B1 ditambah B2 pada baris pertama dan C1 tambah C2 dan D1 tambah D2 pada baris kedua. Di mana di sini B1 tambah B2-nya sama dengan 0 karena B1-nya 0 dan B2-nya 0. Kemudian C1 ditambah C2 sama dengan 0 karena C1-nya 0 dan C2-nya 0. Nah, karena B1 tambah B2-nya 0 dan C1 sama tambah C2-nya 0. Karena di sini himpunan W syaratnya adalah B sama dengan 0 dan C sama dengan 0. Maka di sini jadinya vektor U ditambah vektor V merupakan elemen dari himpunan W, yang artinya tertutup terhadap penjumlahan vektor. Kemudian penyelesaian yang kedua yaitu untuk menguji apakah tertutup terhadap perkalian skalar. Pertama, kita ambil vektor U yang merupakan himpunan W, elemen dari himpunan W. Lalu kita ambil K yang merupakan elemen dari himpunan R atau bilangan real. Dan di sini karena vektor U elemen dari himpunan W, maka vektor U sama dengan A1 dan B1 pada baris pertama dan C1 dan D1 pada baris kedua, dengan B1 sama dengan 0 dan C1 sama dengan 0. Kemudian akan diperoleh seperti ini. Nah, di sini dikalikan dikarenakan untuk menguji apakah tertutup terhadap perkalian skalar. Di mana di sini K kali vektor U sama dengan K kali A1, K kali B1, K kali C1 dan K kali D1. Di mana di sini K kali B1 sama dengan 0 karena B1-nya sama dengan 0. Dan K kali C1 sama dengan 0 karena C1-nya sama dengan 0. Karena di sini himpunan W-nya syaratnya adalah B-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan 0, ya ininya. Jadi K kali vektor U merupakan elemen dari himpunan W,
yang artinya di sini tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, dari penyelesaian 1 dan 2 diperoleh bahwa W merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2 kali 2 menurut teorema 1. Kemudian di sini ada contoh yang bukan subruang, di mana di sini periksa apakah himpunan P yang berisi semua matriks ordo 2 kali 2 yang determinannya 0 merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2 kali 2. Kemudian kita jawab. Pertama, kita ambil sembarang matriks. Di sini saya ambil matriks A, B yang merupakan elemen dari himpunan P. Kemudian di sini A-nya sama dengan A dan B pada baris pertama dan 0, 0 pada baris kedua. Sehingga determinan dari A sama dengan 0. Kemudian pada matriks B di sini sama dengan 0 dan 0 pada baris pertama dan B dan A pada baris kedua. Sehingga determinan B sama dengan 0. Nah, di mana di sini A dan B tidak sama. Perhatikan bahwa A ditambah B sama dengan A plus 0, B plus 0, 0 plus B, 0 plus A sama dengan A, B pada baris pertama dan B, A pada baris kedua. Nah, di sini karena A tidak sama dengan B, maka determinan A ditambah B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat, di mana A kuadrat dikurangi B kuadrat ini tentu saja tidak sama dengan 0, sehingga tidak memenuhi determinan 0. Jadi P bukan merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2 kali 2 karena tidak tertutup terhadap penjumlahan. Selanjutnya yaitu basis dan dimensi. Di sini saya Putri Aulia akan menjelaskan mengenai basis. Definisi basis. V adalah sembarang ruang vektor dan S yang merupakan himpunan berhingga dari vektor pada V. Maka S dikatakan sebagai basis untuk ruang V jika S bebas linear dan S membangun V. Jadi maksudnya di sini, himpunan vektor berhingga dari ruang vektor V dapat dikatakan basis apabila memenuhi syarat bebas linear dan membangun V. Saya akan menjelaskan mengenai contoh dari basis. Pada gambar ini terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Maka terdapat satu satuan yang besarnya yaitu vektor X dan vektor Y. Kemudian apabila terdapat vektor lain, dan pada gambar ini yaitu vektor P, dapat direpresentasikan berapa kali X atau berapa kali vektor X dan berapa kali vektor Y. Jadi, vektor P ini dapat direpresentasikan menjadi P sama dengan A dikali vektor X ditambah B kali vektor Y. Dan di sini, vektor X dan vektor Y disebut basis standar untuk R2, yaitu vektor yang saling tegak lurus dan memiliki panjang satu satuan. Seperti yang sudah didefinisikan pada awal, dapat dikatakan sebagai basis apabila memenuhi dua syarat, yaitu syarat yang pertama, bebas linear. Definisinya, S adalah himpunan vektor, maka S dikatakan bebas linear apabila kombinasi linear. K1 dikali U1 ditambah K2 dikali U2 hingga Kn dikali Un sama dengan 0.
penyelesaiannya bernilai 0. Apabila tidak bernilai 0, maka S dikatakan tidak bebas linear. Jadi maksudnya di sini, himpunan vektor S dapat dinyatakan bebas linear apabila himpunan vektor tersebut merupakan kombinasi linear, dan penyelesaian dari bebas linearnya harus bernilai 0. Untuk mengetahui apakah merupakan bebas linear, maka kita harus menentukan apakah vektor tersebut kombinasi linear atau bukan. Dan definisi dari kombinasi linear, sebuah vektor X dikatakan kombinasi linear dari vektor U1 hingga UN jika vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk X sama dengan K1 dikali U1 ditambah K2 dikali U2 ditambah hingga Kn dikali UN, dan K di sini berupa skalar. Di sini ada soal. Misalkan vektor U dengan titik 2, negatif 1, 3 dan vektor V dengan titik 1, 2, negatif 2. Buktikan vektor U dan vektor V kombinasi linear dari X dengan titik 8,1,5. Untuk menjawabnya, kita tuliskan dulu rumus dari kombinasi linear, yaitu vektor X sama dengan K1 dikali vektor U ditambah K2 dikali vektor V. Kita langsung masukkan saja titik-titik yang sudah diketahui di soal. Titik dari vektor X yaitu 8,1,5 sama dengan K1 dikali titik dari vektor U yaitu 2, negatif 1,3 ditambah K2 dikali titik dari vektor V yaitu 1,2, negatif 2. Nah, dari persamaan vektor ini bisa dihasilkan sebuah persamaan linear. Untuk persamaan linear yang pertama yaitu 2 dikali K1 ditambah 1 dikali K2 sama dengan 8. Persamaan yang kedua, negatif 1 dikali K1 ditambah 2 dikali K2 sama dengan 1. Dan persamaan yang ketiga, 3 dikali K1 ditambah negatif 2 dikali K2 sama dengan 5. Dari sistem persamaan linear ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai dari K1 dan K2. K2-nya saya ubah bentuknya dari persamaan yang pertama, sehingga K2 sama dengan 8 dikurangi 2K1. Dan nilai dari K2 ini saya masukkan ke dalam persamaan yang kedua, sehingga menjadi negatif K1 ditambah 2 dikali 8 dikurangi 2K1 sama dengan 1. Dan dari persamaan ini ditemukan nilai bahwa K1 sama dengan 3. Nilai dari K1 yang sudah ditemui ini kita masukkan ke dalam persamaan K2-nya, sehingga K2 sama dengan 8 dikurangi 2 dikali K1. K2 sama dengan 8 dikurangi 2 dikali 3, sehingga K2-nya sama dengan 2. Setelah melakukan perhitungan untuk menemukan nilai dari K1 dan K2, maka kita harus melakukan pembuktian untuk membuktikan apakah vektor U dan vektor V adalah kombinasi linear dari vektor X. Kita tulis lagi persamaan dari kombinasi linearnya, yaitu X sama dengan K1 dikali vektor U ditambah K2 dikali vektor V. Kemudian kita masukkan titik-titik dari vektornya beserta nilai dari K1 dan K2 menjadi 8,1,5 sama dengan 3 dikali 2, negatif 1,3 ditambah 2 dikali 1,2, negatif 2. Kemudian dihitung dan ternyata hasilnya sama. Nilai dari titik X itu sama dengan hasil perhitungan K1 dikali vektor U ditambah K2 dikali vektor V. Jadi terbukti vektor U dan vektor V adalah kombinasi linear dari vektor X. Setelah mempelajari mengenai kombinasi linear beserta contoh soalnya, kita lanjut ke contoh soal untuk menentukan apakah bebas linear atau tidak. Di sini terdapat soal, tentukan apakah himpunan berikut ini bebas linear. Himpunan S yang beranggotakan titik 2,1,1, titik 3,1,0, titik 2,1, negatif 3.
Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus dari kombinasi linier, tetapi hasilnya sama dengan 0. Jadi, K1 dikalikan titik 2,1,1 ditambah K2 dikalikan titik 3,1,0 ditambahkan K3 dikalikan 2,1, negatif 3 sama dengan titik 0,0,0. Dari persamaan vektor ini, didapatkan 3 buah persamaan linier. Persamaan yang pertama, 2 dikali K1 ditambah 3 dikali K2 ditambah 2 dikali K3 sama dengan 0. Persamaan yang kedua yaitu 1 dikali K1 ditambah 1 dikali K2 ditambah 1 dikali K3 sama dengan 0. Dan persamaan yang ketiga yaitu 1 dikali K1 ditambah 0 dikali K2 ditambah negatif 3 dikali K3 sama dengan 0. Dari persamaan linear tadi dapat diubah menjadi bentuk matriks, dan bentuk matriks ini dicari determinannya menggunakan metode Sarus. Determinan sama dengan 2 dikali 1 dikali negatif 3 ditambah 3 dikali 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 dikali 0 dikurangi 2 dikali 1 kali 1 dikurangi 2 kali 1 kali 0 dikurangi 3 kali 1 kali negatif 3. Dan hasil dari determinannya sama dengan 4. Jadi himpunan S bebas linear. Perlu diingat, apabila determinan bernilai 0, maka himpunan tidak bebas linear. Tapi sebaliknya, kalau nilainya selain 0, maka bisa dikatakan himpunan tersebut bebas linear. Syarat yang kedua adalah membangun ruang vektor V. Jika U1 hingga UN adalah vektor pada ruang vektor V dan setiap vektor X pada V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier U1 hingga UN, maka U1 hingga UN dikatakan membangun ruang vektor V. Jadi maksudnya di sini, apabila vektor X dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier, maka U1 hingga UN itu bisa dikatakan membangun ruang vektor. Langsung ke contoh soalnya. Di sini ada soal, apakah vektor U dengan titik 1,2, negatif 10 dan vektor V dengan titik negatif 2,3,3 serta vektor W dengan titik 1,1,2 membangun R3. Untuk menjawabnya, kita buat permisalan terlebih dahulu untuk vektor X-nya. Misalkan vektor X dengan titik X1, X2, X3 adalah vektor di R3, maka vektor X sama dengan K1 dikali vektor U ditambah K2 dikali vektor V ditambah K3 dikali vektor W. Kemudian tinggal dimasukkan saja titik-titik yang terdapat pada soal serta titik dari vektor X yang sudah kita misalkan. Jadi titik vektor X yaitu X1, X2, X3 sama dengan K1 dikali titik 1,2, negatif 10 ditambah K2 dikalikan titik negatif 2,3,3 ditambah K3 dikalikan dengan titik 1,1,2. Dari persamaan vektor ini dihasilkan 3 buah sistem persamaan linier, yaitu untuk sistem persamaan yang pertama 1 dikali K1 ditambah negatif 2 dikali K2 ditambah 1 dikali K3 sama dengan X1. Persamaan yang kedua 2 dikali K1 ditambah 3 dikali K2 ditambah 1 dikali K3 sama dengan X2. Dan untuk persamaan yang ketiga, negatif 10 dikalikan K1 ditambah 3 dikalikan K2 ditambah 2 dikalikan K3 sama dengan X3. Dari persamaan linier tadi dapat kita ubah menjadi matriks, kemudian dicari determinannya. Untuk mencari determinannya menggunakan metode Sarus. Determinan sama dengan 1 dikali 3 dikali 2
ditambah negatif 2 dikali 1 dikali negatif 1, ditambah 1 dikali 2 dikali 3, dikurangi 1 kali 3 kali negatif 1, dikurangi 1 kali 1 kali 3, dikurangi negatif 2 dikali 2 dikali 2. Dan hasil dari determinannya sama dengan 22. Jadi, dapat disimpulkan bahwa vektor U, vektor W, dan vektor V membangun R3. Berikut adalah sumber yang saya gunakan untuk memberikan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Arista, NPM 77. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab dimensi. Definisi dari dimensi sendiri adalah suatu ruang vektor tak nol. V dinamakan berdimensi berhingga jika V berisi himpunan vektor berhingga yaitu V1, V2, V3 sampai Vn yang merupakan suatu basis. Jika tidak himpunan seperti itu, maka V berdimensi tak hingga. Adapun ruang vektor nol dinamakan berdimensi terhingga. Teorema dari dimensi vektor ruang. Yang pertama, jika ruang vektor berdimensi terhingga adalah sembarang basis, maka setiap himpunan dengan lebih dari vektor adalah bebas linier dan tidak ada himpunan dengan vektor ruang dari yang merentang. Maksud dari vektor bebas linier apabila masing-masing vektor tidak dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor yang lain. Sedangkan vektor bergantung linier adalah sekelompok vektor yang tidak memenuhi syarat dari vektor bebas linier. Sebagai contoh di sini ada 3 vektor bebas linier dan semuanya adalah bergantung linier. 3 vektor pertama adalah bebas linier, namun vektor keempat adalah hasil dari 9 vektor pertama ditambah 5 kali vektor kedua dan ditambah 4 kali vektor ketiga, sehingga keempat vektor tersebut adalah bergantung linier. Lalu teorema yang kedua, semua basis untuk suatu ruang vektor berdimensi terhingga mempunyai jumlah vektor yang sama. Ingatlah bahwa basis standar untuk R pangkat n mempunyai n vektor. Maksudnya, untuk vektor berdimensi 2, bentuk umumnya seperti ini, dan untuk vektor berdimensi 3 bentuk umumnya seperti ini, di mana vektor berdimensi 2 mempunyai 2 buah vektor yaitu vektor I dan vektor J, dan vektor berdimensi 3 mempunyai 3 buah vektor yaitu vektor I, vektor J, dan vektor K. Ketahui S merupakan vektor yang dibangun oleh vektor Y1, Y2, dan Y3. Dengan vektor Y1 elemennya 1, 2, 1, vektor Y2 elemennya 0, 5, 2, dan vektor Y3 elemennya 8, 3, 3. Tunjukkanlah bahwa dimensi vektor S adalah 3. Untuk membuktikan S bebas linier, ambil vektor 0 yang semua elemennya adalah 0 yang merupakan anggota dari dimensi 3. Lalu, lakukan perhitungan dengan persamaan vektor 0 sama dengan L1 vektor Y1 ditambah L2 vektor Y2 ditambah L3 vektor Y3. Setelah itu, masukkan setiap elemen vektor. Yang pertama vektor Y1 yaitu 1, 2, 1, lalu vektor Y2 2, 5, 0, dan vektor Y3 3, 3, 8. Setelah itu, kalikan semua yang ada di dalam kurung dengan L1, L2, dan L3 yang menghasilkan hasil seperti ini. Hasil di atas dapat disederhanakan dalam 3 persamaan atau dapat juga ditulis dalam bentuk di samping. Setelah disederhanakan dalam bentuk matriks, maka dicari determinannya. Determinan dari matriks hasil operasi tadi
tidak sama dengan 0. Sehingga vektor S merupakan bebas linier. Karena S mempunyai sifat bebas linier dan membangun R3, maka S basis untuk ruang vektor R3 karena mempunyai 3 buah vektor. Terbukti bahwa vektor S berada di dimensi 3. Nomor 2, tentukan basis dan dimensi dari ruang penyelesaian sistem linear homogenik di bawah ini. Persamaan yang pertama, 2x1 ditambah 2x2 ditambah x3 dikurangi x4 ditambah x5 sama dengan 0. Persamaan yang kedua, x1 ditambah x2 ditambah x3 min x4 ditambah x5 sama dengan 0. Dan persamaan yang ketiga, x1 ditambah 2x2 ditambah x3 min x4 ditambah x5 sama dengan 0. Untuk langkah yang pertama, ubahlah dalam bentuk matriks, kemudian lakukan operasi OBE. Operator yang pertama yaitu B1 min B2 untuk B2. Setelah diperoleh hasil seperti ini, lanjut dengan baris B1 min B3 untuk B3. Dan yang terakhir, min 2 dikali baris B2 plus baris B1 untuk B1. Dengan memisalkan X5 sama dengan S, X4 sama dengan T, dan X1 sama dengan 0, maka diperoleh persamaan X3 min X4 plus X5 sama dengan 0. Nilai X4 dan X5 kita pindah ruaskan menjadi X3 sama dengan X4 min X5, di mana nilai X4 adalah T dan nilai X5 sama dengan S, maka dapat ditulis juga X3 sama dengan T min S. Persamaan yang kedua yaitu X1 plus X2 sama dengan 0. Nilai X1 sendiri itu sama dengan 0. Lalu kita masukkan dalam operasi ini, maka nilai X2 juga sama dengan 0. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini dan menunjukkan vektor V1 dan V2. Dengan demikian, sistem di atas menunjukkan adanya sifat membangun ruang penyelesaian. Oleh karena itu, V1 dan V2 adalah basis ruang penyelesaian yang mempunyai dimensi 2 karena mempunyai 2 buah vektor.